Om Swastiastu, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Kartika Sari dari jurusan Front Office A Nusa 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tokoh utama yang menurut saya sangat menginspiratif dan memiliki karakter entrepreneur, yang dimana yang pertama itu adalah Jerome Pauline. Jadi Jerome Pauline itu adalah salah satu pengusaha muda yang sudah sukses di umurnya 26 tahun saat ini, yang dimana dia itu lahir pada tahun 1998. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit karir dan perjalanan hidup dari Jerome Pauline. Nah, dia ini adalah salah satu anak berprestasi dan berbakat. Dia adalah anak kedua dari keluarganya. Kemudian dia mengenyam pendidikannya di Surabaya dari SMP dan SMA. Dia mendapatkan beasiswa full keluar, yaitu negara Tokyo, Jepang, salah satu universitas besar juga di Jepang. Dia sangat berusaha keras untuk mendapatkan beasiswa full di program Tokyo Scholarship ini. Sebelumnya dia sudah mendapatkan beasiswa ke Singapura, tapi hanya dibiayai setengah dari biaya perkuliahan. Karena keterbatasan ekonomi, dia ingin mencoba yang memberikan beasiswa full kepada dirinya, dan sangat beruntung sekali dia mendapatkan beasiswa scholarship ini. Nah, kenapa saya memilih Jerome Pauline sebagai salah satu tokoh inspiratif dan sangat berpengaruh besar bagi generasi muda? Yang pertama itu dia adalah salah satu anak yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan cita-citanya dan keinginannya. Dia sudah mendapatkan beasiswa full ke Universitas Tokyo yang besar yang ada di Jepang, dan dia lulus sebagai sarjana Technician of Engineer atau sarjana teknis di Jepang. Nah, dia menghabiskan waktu perkuliahannya dengan belajar, dengan bekerja part time juga, dan membuat konten-konten menariknya melalui channel YouTube-nya dan Instagram. Nah, ini hal yang menariknya. Jadi selama dia di Jepang, dia itu membuat konten-konten menariknya di channel YouTube-nya yang bernama saat ini Mantapu Jiwa. Sekarang sudah memiliki 10 juta lebih followers di YouTube, channel YouTube-nya, yang dimana dia sudah mendapatkan silver, gold, dan diamond untuk prestasinya ini. Nah, di channel YouTube-nya ini dia mempunyai teman-teman yang mendukung karirnya dan ikut berkolaborasi dalam konten-konten menariknya di YouTube, yang mereka namai grupnya adalah Waseda Boys. Ini terdiri dari beberapa teman-teman Jepang ya. Oke. Konten-konten ini berisi tentang materi-materi matematika, penyelesaian matematika, kemudian konten-konten jalan-jalan di Jepang, wisata, tentang dunia, pokoknya mix. Intinya mix. Nah, kemudian selain mempunyai konten-konten dari YouTube, dia juga memiliki usaha sendiri yang dikembangkan oleh dirinya sendiri dan kakaknya Jaehyans. Nah, di mana dalam bisnis ini dia sudah berperan sebagai owner atau CEO. Nah, sekarang sudah menjadi cukup populer di kalangan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, dia membangun tentang bisnis minuman yang bernama Menanti. Menanti ini sudah berada di cabangnya sudah banyak di Bali, ada di Bali, ada 2, kemudian ada di Jakarta, di Surabaya, di Jawa, sudah banyak di Indonesia. Kemudian dia juga berperan penting dalam acara-acara TV yang mengundang dia seperti RCTI, Brownies, Net TV untuk membagikan kisah-kisah perjalanan hidupnya yang mungkin bisa menginspirasi bagi generasi masa muda di Indonesia. Dan selain itu dia juga sudah menerbitkan buku pribadinya. Buku ini berisi bagaimana cara penyelesaian hidupnya,
bagaimana cara penyelesaian di dalam soal matematika, kisah-kisah inspiratifnya selama jenjang karirnya, dan bagaimana kisah Was The Boys. Kemudian dia sudah sukses di usia muda dan kali ini sangat tertarik. Nah, beliau sudah sangat tertarik untuk mencoba di dalam dunia karir di industri musik. Nah, sebelum itu dia sudah berkolaborasi dengan Nancy Jazz untuk meliris video musiknya. Ini adalah perdana bagi dia dan sangat-sangat berperan besar untuk karirnya, untuk next karirnya juga, dimana dia berkolaborasi dalam video musik bersama Nancy Jazz. Dan sebelum itu dia sudah diundang atau di-invite oleh beberapa channel TV. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh kedua. Tokoh kedua saya ambil adalah Nancy Jazz sendiri. Nancy Jazz itu adalah salah satu influencer atau YouTubers yang sangat populer juga di kalangan anak-anak remaja saat ini. Dia memulai karirnya dengan mengisi konten YouTube yaitu Where's is Indonesian, yang mengisi tentang konten jalan-jalan, mungkin ada di Prancis juga, ada Italian, Indonesian, dan sebagainya. Di konten ini dia mengeksplor bagaimana sih dunia, bagaimana sih dunia luar. So where's the Indonesian? Nah, setelah dia membuat konten menarik seperti ini, dia membuat konten yang kedua yaitu Neroris. Itu adalah konten-konten horor yang dia buat di channel YouTube-nya yang membagikan tentang kisah-kisah atau misteri yang ada di Indonesia atau kasus-kasus yang belum terpecahkan. Nah, di tema konten dia kali ini sangat menarik karena semenjak dia membuat konten ini dengan tema horor atau Neroris bagi sebutan penggemarnya, followersnya naik drastis. Nah, dari yang 1 juta sekarang sudah mungkin 7 juta subscriber, kurang lebih 7 juta subscriber, dimana dia ini juga sangat berkolaborasi di dalam acara-acara penting di televisi. Kadang dia juga diundang di acara net untuk membagikan atau share pengalaman hidupnya tentang karirnya bagaimana. Dan tidak lupa juga di masa karirnya yang dia mulai dari nol, nah hingga saat ini dia dibantu oleh beberapa keluarga yang mensupport dia dan mendukung dia. Bagaimana cara mengedit, bagaimana cara upload video untuk share, untuk mendapatkan banyak viewers. Inilah salah satu support terbaik yang dia miliki di dalam karirnya kali ini. Nah, sekarang Nancy Jazz sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan dari channel YouTube-nya per bulan, dari media platform lainnya seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan dia juga membagi-bagikan tentang video-video kreatifnya. Nah, ini adalah the next-nya. Kita akan bahas tentang tokoh yang sangat-sangat menginspiratif dan menurut saya sangat berpengaruh besar bagi Indonesia dan dunia media massa saat ini untuk anak-anak Indonesia, generasi penerus. Yang ketiga itu adalah Prilly Latuconsina. Siapa sih yang nggak tahu Prilly Latuconsina? Masa sih? Prilly Latuconsina itu adalah salah satu artis, influencer, YouTuber, dan selebgram yang sangat menginspiratif bagi generasi muda. Nah, jadi singkat cerita, si Prilly Latuconsina itu memulai karirnya di dunia modeling dari usia SD, dari usia 6 tahun. Semenjak dia sekolah dasar, dia mulai lomba-lomba dan mendapatkan juara 1, harapan 1 dan dunia modeling. Kemudian dia mencoba dirinya untuk terjun ke dunia acting. Lalu dia sempat memerankan tentang monyet cantik, kemudian film anak-anak lainnya. Nah,
Sebelum itu dia juga sangat memiliki banyak bakat di dunia industri. Yang pertama itu dia terjun ke dunia musik, dunia acting, dunia model. Sebelumnya dia itu sangat famous atau booming, yang dimana film ini sangat menaikkan namanya. Itu ada di GGS, Ganteng-Ganteng Serigala. Masa sih nggak tahu? Nah, GGS ini sangat-sangat famous di kalangan remaja saat itu, sekitar tahun 2000-an, dimana ini bercerita tentang kisah vampir dan manusia serigala, yang dimana di setiap episodenya itu kita bisa melihat totalitas yang diberikan oleh Prilly Latuconsina di setiap episodenya. Nah, setelah dia terkenal di sinetronnya ini, dia sudah mulai membangun atau banyak mendapatkan tawaran-tawaran untuk bermain film. Nah, salah satunya itu dia sempat memerankan film horor yang bernama Danur. Nah, karena dia dipercaya oleh produser dan sutradaranya, dia memerankan 3 sekaligus peran. Maksud saya di dalam 3 different film. Jadi ada Danur 1, Danur 2, Danur 3, dan diperankan oleh Prilly Latuconsina sendiri. Nah, selain itu dia juga sangat berbakat di bagian motivation atau narasumber. Dia bisa jadi presenter, dia bisa jadi produser musik film. Saat ini dia sudah menjadi salah satu wanita atau artis wanita yang berpengaruh besar di dunia ini, dan dia mendapatkan penghargaan 30 Forbes 2022, this is really amazing. Nah, selain itu Prilly juga pintar masak. Dia juga membangun karirnya di dunia bisnis dengan menerbitkan produk-produknya seperti makeup. Dia sudah memulainya di umur 19 tahun. Mungkin karena ada kendala tentang jadwalnya yang bentrok, jadi bisnis ini hanya bertahan 1 tahun. Tapi jangan khawatir, bisnis ini sudah dia kembangkan lagi saat ini, dan sudah banyak berkolaborasi juga dengan artis-artis papan atas lainnya seperti Cynthia Laura dan lainnya. Dia juga mempunyai bisnis bakery di Surabaya, bisnis perhiasan di Jakarta. Dia juga telah menerbitkan buku-buku yang menurutnya inspiratif dan dapat memberikan wawasan kepada pembaca atau audiensi. Kemudian dia bisa berperan sebagai narasumber karena dia memiliki public speaking yang sangat bagus. Jadi dia sering diundang atau di-invite oleh beberapa stasiun TV besar seperti RCTI Net, MNC TV, untuk memberikan atau membagikan pengalaman yang sangat luar biasa tersebut. Selain itu, dia juga mengikuti Humnas, hubungan masyarakat, ya, bergabung bersama menteri-menteri yang luar biasa juga. Dia itu menjadi wakil dalam salah satu organisasi yang dinaungi oleh Menteri Bapak Sandiaga Uno, ya. Selain itu dia juga sangat menginspirasi bagi generasi-generasi muda. Kita bisa lihat dari personal brandingnya. Dia membagikan bagaimana aktivitasnya di media sosial, bagaimana cara dia mengatur waktu, bagaimana tentang bisnisnya, endorsementnya, dan hal sebagainya, ya. Baik, terima kasih, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau pronunciation dari video yang saya bagikan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
Nilai-nilai yang bisa kita lihat dari tokoh pertama yaitu Jerome Pauline. Seberapapun usaha yang engkau berikan, kalau kau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka bisa mendapatkan atau mempunyai hasil yang luar biasa untuk diri sendiri dan juga orang sekitar kita. Yang dimana kita harus berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita dambakan. Yang kedua, itu ada Nancy Judge. Dari Nancy Judge, nilai yang bisa saya dapatkan atau saya lihat adalah jika engkau ingin sukses, maka kau harus berusaha untuk mendapatkan apapun yang engkau mau dengan berbagai cara, yaitu menjadi seorang content creator, seorang bisnis, seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Dimana kita tidak boleh pantang semangat, tidak boleh menyerah, dan selalu memberikan yang terbaik. Nah, di tokoh yang ketiga, nilai-nilai entrepreneur yang bisa saya lihat dari seorang Prilly Latuconsina. Beliau adalah salah satu wanita hebat, wanita sukses dalam dunia karir dan dunia industri juga. Kita lihat dia sudah memulai bisnisnya dari awal, dari kecil semenjak usia 6 tahun. Masa dia sedang bersekolah di sekolah dasar, nah hingga saat ini dia sudah menjadi wakil ketua di salah satu perkumpulan yang dipimpin oleh Menteri Bapak Sandiaga Uno. Yang kita lihat adalah seorang Prilly Latuconsina. Itu adalah seseorang yang sangat-sangat bekerja keras, sukses, dan selalu memberikan yang terbaik dari versi dirinya, selalu mengupgrade diri dari personal branding, membagikan pengalaman hidupnya, menjadi seseorang yang dapat menginspiratif, dan beliau juga selalu memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat, baik itu dari segi hubungan, baik itu dari segi pengalaman kerja dan sebagainya. Nah, dari 3 tokoh yang bisa kita petik adalah nilai-nilai yang kita dapat lihat adalah jika engkau ingin berusaha keras untuk menjadi seorang yang sukses di masa depan dan dapat berdiri sendiri, kau harus menyusun karirmu dari sekarang, memberikan yang terbaik kepada semua orang, memberikan hal yang terbaik dari diri sendiri, menjadi terbaik dari yang terbaik, berusaha keras untuk mencapai cita-cita, berkomitmen, berantusias, dan selalu percaya kepada Tuhan. Setiap langkahmu akan diberikan kelancaran. Terima kasih.